Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abel Ardana Simanung Khalid di sini dengan NIM 0525894343. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan development untuk sistem aplikasi restoran sederhana kita menggunakan CLI bahasa pemrograman Java ya. Yang sebelumnya kita telah menambahkan manajemen menu dan kali ini kita akan menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming di mana ada abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, dan juga tentunya ada exception handling dan juga file input output. Baik teman-teman, mari kita mulai di konsep yang pertama ya. Kita buka codingannya teman-teman. Sebelum itu, mari kita lihat struktur folder yang telah saya buat ya. Di sini di paling luarnya saya mempunyai main.java sebagai entry aplikasi Java kita. Lanjut, saya mempunyai folder exception untuk meletakkan exception. Ada folder menu yang ada diskon, makanan, menu item dan minuman, dan juga ada folder order untuk handle item pesanan dan juga pesanannya. Dan yang terakhir adalah folder store untuk menyimpan input ataupun output dari filenya ya teman-teman. Baik, mari kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang abstraction dan abstract class. Di program saya ini, teman-teman, saya mempunyai abstract class yaitu ini ya, menu item. Nah, menu item ini menjadi blueprint atau cetak biru untuk setiap jenis menu di restoran. Bisa lihat di sini abstract class menu item. Mengapa kita menggunakan abstract class, teman-teman? Karena menu item ini adalah konsep yang terlalu umum untuk diinstansiasi langsung. Tidak ada menu yang namanya menu item. Pasti ada jenis makanan, minuman, ataupun menu diskonnya. Kedua, setiap jenis menu memiliki cara tampil yang berbeda. Makanan memiliki jenis makanan, minuman juga memiliki jenis minuman, dan untuk menampilkan persentase diskonnya pasti juga tentunya berbeda. Kemudian ada juga namanya abstrak untuk metodenya ya. Di sini saya memiliki public abstract void tampil menu teman-teman. Ditandai dengan ini ya, keyword abstrak. Nah, metode ini tidak memiliki implementasi di abstract class ini, tapi dia akan diimplementasikan di subclassnya ya teman-teman. Jadi abstract class ini, menu item adalah sebagai kontrak yang mengatakan setiap menu harus punya nama, harga, dan kategori. Dan abstract class ini akan menjadi parent dari 3 subclass: makanan, minuman, dan juga diskon. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke konsep inheritance atau pewarisan. Saya telah membuat 3 kelas untuk mewarisi menu item ini, yaitu ada makanan, kelas minuman, dan juga kelas diskon ya teman-teman. Nih, mari kita bahas untuk kelas makanannya. Nah, beberapa hal penting yang di sini adalah extend ya, menandakan bahwa makanan ini mewarisi dari menu item yang telah kita bahas. Artinya makanan otomatis akan punya atribut nama, harga, dan juga kategori di sini. Sini nama, harga, dan juga kategori. Lanjut, kedua, atribut tambahan jenis makanan ini hanya ada di kelas makanan ini yang berisi pembuka, utama, ataupun penutup. Dan ketiga, di sini ada super ya, menandakan memanggil konstruktor parent dari kelas yang kita wariskan ya, yang ini. Untuk yang ini. Lanjut, di sini teman-teman ada keyword override, menandakan bahwa metode tampil menu ini yang diimplementasikan dari abstrak method dari parent kelasnya, di mana itu adalah menu item. Lanjut untuk minuman, tidak jauh berbeda ya teman-teman. Begitu juga dengan diskon, seperti itu. Ke konsep selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang encapsulation atau enkapsulasi. Bisa diperhatikan teman-teman, pada kelas menu item saya menambahkan private, menandakan bahwa yang bisa mengakses atribut ini adalah kelas itu sendiri. Jadi dia tidak bisa diakses langsung dari luar kelasnya. Ini adalah data hiding, menyembunyikan detail implementasi internalnya. Untuk mengaksesnya, kita membutuhkan namanya getter dan setter. Inilah contohnya. Kita mempunyai get nama dan juga set nama. Ini artinya adalah getter dan setternya.
Mengapa enkapsulasi ini penting? Pertama teman-teman, karena kontrol aksesnya kita bisa mengontrol bagaimana data diakses, dimodifikasi, dan misalnya setter kita bisa menambahkan validasi ya di sini. Lanjut, kedua, flexibility, di mana kita bisa mengubah implementasi internal tanpa memengaruhi kode yang menggunakan kelas ini. Kan ini adalah abstrak kelas ya. Selama getter dan setternya tetap sama, kode luar tidak perlu tahu apa yang berubah di dalam. Lanjut, yang ketiga tentunya adalah keamanan data. Data yang tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Selanjutnya kita lihat metode tampil menu ya. Ini kita lihat di sini kelas makanan. Di kelas makanan kita lihat tampil menunya. Ini ya. Saya menggunakan get nama dan juga get harga. Ini untuk mengakses atribut private dari parent kelas ini. Ini adalah encapsulation in action, seperti itu teman-teman. Lanjut ke konsep selanjutnya adalah polymorphism, yaitu berarti banyak bentuk. Dalam OOP ini berarti satu interface atau metode ya bisa sama memiliki implementasi yang berbeda. Kita bisa lihat di menu tampil menu yang tadi teman-teman ya. Ini di kelas makanan seperti ini untuk implementasinya. Lanjut di kelas minuman teman-teman, kita lihat kelas minuman tampilnya seperti ini. Pada kelas diskon tentunya jauh lebih berbeda ya teman-teman. Kita lihat di kelas diskon. Nah, dia ada kata-kata diskon di sini dan di sini tidak ada. Metodenya sama tapi implementasinya berbeda. Coba kita lihat in action ya teman-teman. Kita run programnya. Kita coba untuk menampilkan menu ya. Tampilkan semua menu. Nah, di sini implementasi untuk makanannya seperti ini, tampilkan menunya. Untuk minumannya seperti ini. Yang membedakan itu adalah ini ya, makanan, minuman, dan juga tentu saja paket diskon spesialnya sangat berbeda teman-teman. Selain dari metode tampil menu, ada juga metode get harga setelah diskon di kelas diskon ya teman-teman. Bisa dilihat ini. Jadi di menu item get harga setelah diskonnya hanya return harga, tapi waktu di kelas diskon dia diubah ya. Ini di override juga, ditimpa. Mari kita lihat teman-teman ya implementasi untuk diskonnya. Nama pelanggan Abel. Kita pilih paket hemat A ya, 11. Jumlahnya satu aja. Selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada diskon yang terjadi. Lanjut teman-teman, kita akan bahas tentang exception handling atau penanganan error. Bisa lihat di sini saya telah mempunyai dua kelas. Yang pertama adalah menu tidak ditemukan exception. Lalu ada pesanan kosong exception teman-teman. Nah, itu adalah kelasnya. Dan cara memanggilnya kita bisa lihat di get menu item di kelas menu ya. Di kelas menu ada get item menu, get menu item ya. Ini get menu item. Jika menunya tidak ditemukan, maka kita akan throw new errornya atau exceptionnya. Sini kita mengatakan menu dengan nomor sekian tidak ditemukan. Lanjut untuk pesanan kosongnya ya, ada di kelas pesanan. Di sini saya memanggil exception pesanan kosong. Jadi dia tidak bisa menghitung biaya atau pesanan masih kosong seperti itu ya. Jadi exception pesanan kosong ini saya panggil berulang ya untuk melakukan pengecekan jika daftar pesanannya masih kosong seperti itu. Mari kita lihat, jalankan programnya. Kita buat pesanan pelanggan Abel, terus kita langsung ketikkan selesai. Nah, di sini Anda belum memesan apapun. Ini menandakan exceptionnya jalan ya. Programnya tidak crash, tapi ini menangani error secara baik dan ditampilkan kepada user. Ataupun kita ingin memesan yang tidak ada pada menu. Nah, menu dengan nomor bla 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 tidak ditemukan. Itulah handle dari exceptionnya. Kemudian teman-teman, yang terakhir kita akan membahas tentang file input dan output ya. Sini saya menyimpannya di store teman-teman. Pada kelas menu saya mempunyai metode ya untuk simpan menu ke file. Jadi saya akan melakukan try catch. Saya melakukan print writer.
ke file writer-nya ya. Saya melakukan perulangan dan memasukkan nama-nama menunya, teman-teman, seperti itu. Mari kita lihat ketika kita menjalankan programnya ya. Di sini kita tambah menu baru. Bisa kita lihat menunya sekarang ada 11 ya. Di file menu restoran juga ada 11. Kita akan menambahkan menu baru. Tambah menu baru. Kita akan menambahkan minuman. Es Doger. Harganya itu 7.000. Yes, minumannya dingin lah. Nah, kita lihat tampilkan menunya. Ini es Doger sudah ada nomor 12, tapi di filenya belum ada. Jadi untuk menyimpannya, saya akan memilih opsi keempat ya, simpan menu ke file. Kita pilih 4, enter. Nah, di sini ada tambahan menu baru es Doger. Seperti itu, teman-teman. Dan juga ini bisa reverse ya. Ketika kita menambahkan diskon, contohnya diskon namanya paket lapar banget, itu harganya 25.000, diskonnya sekian, misalnya 10 ya. Seperti itu, kita save di sini. Lalu kita ke aplikasi, kita memilih 5, muat menu dari file. Jadi dia akan memuat item-item pada menu restoran ini. Kita pilih 5. Kita lihat dahulu ya, tampil menu. Ini paket diskonnya masih 1. Kita muat menunya. Menu berhasil dimuat dari file ini. Terus kita lihat tampilkan lagi menunya. Sini sudah ada yang kita masukkan manual ya, teman-teman. Paket lapar banget bla bla bla. Seperti itu. Jadi ketika kita exit programnya, kita masuk lagi, kita jalankan lagi programnya, teman-teman. Run Java, kita tampilkan menu yang kita simpan masih ada, kan sebelumnya dia hilang. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, kita juga sudah bisa menyimpan struknya ke dalam bentuk file. Ini sangat berguna ya, teman-teman, tentunya jika kita ingin melakukan audit tentunya pada restoran kita nantinya. Contoh, kita melakukan pemesanan. Nama pelanggan Dana, dia memesan kopi latte 2. Lalu dia memesan lagi ubi goreng, pesan 2. Lalu nasi goreng, lapar banget si Dana ini, nasi goreng spesial, dia pesan 1. Kita sudah ingin selesai, kita ketikkan selesai. Terima kasih atas kunjungan Anda. Struknya bisa di print seperti biasa, tampil di sistem. Kita perbesar dulu. Tampil di sistem di sini ya. Tanggalnya, pelanggannya, kopinya 2, ubi goreng, nasi goreng. Seperti itu. Simpan struk ke file. Kita lihat di sini struknya masih kosong. Jika pilih iya, maka file baru akan digenerate ya, teman-teman. Struk pesanannya kita bisa lihat seperti ini. Struk pesanan, rule cafeteria, tanggalnya. Kemudian di sini ada pesanannya dan total pembayarannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi OOP atau Object Oriented Programming dalam sistem manajemen restoran kali ini. Saya berharap dengan penjelasan ini teman-teman mempunyai gambaran tentang bagaimana cara kita menerapkan ya konsep-konsep ini dan mempermudah tentunya untuk developing ataupun maintenance di kemudian hari. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman, dosen, dan semoga ini bisa menjadi acuan untuk nilai tugas saya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. See you.